Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan kesempatan Allah untuk sama-sama bisa datang ke Masjid At-Taubah ini, dan saya yakin kehadiran ustadz-ustadz semua ke sini bukan karena undangan, tapi ini semata-mata Allah yang menggerakkan ustadz semuanya dalam rangka kita ingin silaturahmi, perkenalan. Mudah-mudahan pertemuan hari ini mendapatkan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya termasuk kita semuanya. Pada kesempatan ini untuk mengawali pertemuan kita agar mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, kita baca umul kitab ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, sesuai dengan rencana agenda yang kita sudah buat, mungkin kita share juga bahwa agendanya adalah yang pertama perkenalan. Perkenalan ya, tentunya ini mungkin kita baru sekali ketemu, dan kita ingin semuanya memperkenalkan sekaligus dari masjid atau musolah mana dan alamatnya. Baik, sebelum perkenalan saya mengenalkan diri dulu. Nama saya Ahmad Saifuddin. Saya di Masjid At-Taubah ini hanya sebagai pengurus bidang unit hubungan antar lembaga di kepengurusan DKM At-Taubah ini. Artinya hubungan antar lembaga itu kita bisa menjalin hubungan lembaga, bisa lembaganya itu masjid dan musola, bisa lembaganya itu ormas-ormas termasuk ormas Islam, bisa lembaganya itu organisasi dan sebagainya. Nah, kebetulan yang saya coba jalankan baru sekali ini, saya ingin pertemuan silaturahmi antara masjid dan musola sekelurahan Rangkapan Jaya. Saya selain di sini juga dimasukkan dalam organisasi pengurus MUI di Kota Depok bersama ketuanya Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman, tapi saya dimasukkan di Komisi Ekonomi Pemberdayaan Umat di MUI Kota. Sementara di Dewan Masjid juga tingkat kota juga saya periode kemarin ya, ini baru musda, jadi periodenya 2017 sampai 2022 sudah berakhir kemarin tanggal 30 Oktober. Itu saya sebagai wakil ketua. Jadi waktu itu periodenya 2017 sampai 2022, ketuanya Kiai Nasri Muhammad. Tapi kemarin setelah musda ada peremajaan lagi 5 tahun sekali untuk periode 2022 sampai 2027 terpilih baru, yaitu ketuanya Bapak Eko Waludi, sarjana teknik di UI. Nah, disinilah saya coba artinya mengadakan pertemuan ini juga. Saya sudah kontak Pak Lurah. Kita sudah sampaikan kita punya gagasan untuk membuat silaturahmi masjid dan musola
kata Pak Lurah silakan. Terus kita minta Pak Lurah kalau bisa hadir. Pak Lurah nanti insya Allah siap untuk kita, waktunya itu antara tanggal 21 sampai 25. Beliau di antara tanggal itu, di luar tanggal itu, beliau jadwalnya sudah padat termasuk hari Ahad dan Sabtu. Jadi kalau tanggal 21 sampai tanggal 25 itu hari Senin sampai Jumat. Nah nanti kita sepakatin hari apa yang kita bisa sama-sama sehingga nanti Pak Lurah akan hadir. Baik, itu sekilas saya. Kita juga pengen dengar perkenalan-perkenalan yang lainnya juga dari semua yang silakan. Ustaz Johar dari Al-Basiro ya. Ini juga ada penasehat di Masjid At-Taubah dan di Yayasan Nurut Taubah yang ada di sini, yaitu Ustadz Dr. Haji Fauzan Muslim M. Akhum. Beliau ada di sini, coba sini dulu Ustadz. Beliau penasehat. Beliau sebagai penasehat di sini, tapi nggak apa-apa, nanti beliau juga memperkenalkan sehingga kita semuanya saling memperkenalkan dan biar kita dengar semuanya juga. Mungkin dimulai, kita muter aja ya dari Ustadz Fauzan. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dalam rangka menghadiri undangan dari Pak Haji Saifuddin ya. Saya perkenalkan, nama saya Fauzan ya, Fauzan Muslim. Di Depok Jaya Agung ini, di komplek ini sudah tinggal sekitar hampir 30 tahun Pak ya. Dulu di Jakarta. Jadi selama tinggal di sini alhamdulillah kami dengan teman-teman bisa membangun masjid ini swadaya ya. Dan dalam kaitannya dengan masjid, saya dulu pernah jadi ketua masjid di awal, kemudian berganti dan saya sekarang sebagai penasehat Masjid At-Taubah ya. Ketuanya Pak Haji Hairul dan sekretarisnya Pak Agus tidak berkenan untuk hadir di sini, tidak bisa hadir karena ada acara. Jadi selama sekian puluh tahun tinggal di sini, alhamdulillah saya dengan teman-teman itu bisa membangun masjid yang tadinya masjid ini kecil di sebelah sana, pojok musola ya dari developer, tapi kebetulan ada lahan yang bisa dibangun, jadi kita bersama-sama membangun masjid ini, dan juga gedung TPA sudah dibangun, alhamdulillah. Dalam kaitannya dengan DMI, saya dipercaya untuk menjadi majelis mustasyar istilahnya. Majelis mustasyar di Kelurahan Depok Jaya Agung. Saya sudah pensiun, dulu saya mengajar di UI, tapi ya sekarang sudah pensiun walaupun masih ada mata kuliah yang mengajar. Jadi itu perkenalan saya, mungkin terima kasih pada bapak-bapak yang sudah menghadiri undangan dari Pak Haji Saifuddin. Kedepan mungkin di antara kita ini, masjid-masjid yang ada di Rangkepan Jaya ini diharapkan untuk meningkatkan silaturahminya Pak ya. Iya. Kan hierarkinya itu ada di Kotib ya, sebagai pengurus daerah ya, DMI daerah. Ya. Kemudian di kecamatan DMI cabang. Dan kita ini di kelurahan namanya DMI Ranting. Ya, Ranting. Jadi kita ini adalah skup lembaga yang terkecil ya tetapi sebetulnya harusnya lebih membumi karena kan langsung ke masjid-masjid kita ya. Jadi kalau kecamatan kan udah melewati banyak masjid besar ya itu. Jadi kita bisa sharing lah silaturahmi gitu di antara Bapak dan Bapak sekalian. Mungkin itu perkenalan dari saya. Atas perhatian Bapak-bapak, ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sekalian dibagi dulu.
Oh ya. Dibagiin segini-segini ya. Enggak boleh pecah nih. Dua ya, yang satu musola, yang satu masjid gitu dia. Oh, Ada musola, ada masjid. Ada mesin ini. mungkin Pak itu bisa membantu. Ya udah, langsung aja. Bisa. Ini satu-satu ya. Dua. Ada dua. Jadi dua. Satu ini. Satu masjid, musola, masjid. Satu ini musola sama masjid. Ini apa data ya? Alamat. Semua. Lanjut perkenalan. Lanjut, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukranillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dewan guru semuanya. Pada alim ulama. Afwan, saya nggak bisa sebut satu-satu. Namun tidak mengurangi rasa hormat dan tajim saya. Di sini saya DKM Musola Bawu Taubah, nama saya Safei. Di alamatnya di RT 4 RW 1 Teguh Tatang, ini ponakan saya. Di data musola nomor 2. Ya, itu musola ada. Orangnya ini. Saya sendiri bergerak di masjid itu, ya Masjid An-Nur lagi bangun. Saya sebagai penasehat. Alhamdulillah kemarin juga baru dibentuk lagi tuh kepanitiaan yang baru. Tetap kita pilih Ustadz Yamin sebagai DKM karena saya lagi bangun masjid. Jadi agar tidak tumpang tindih, akhirnya kita tetap kukuhkan Pak Yamin tetap masih sebagai masjid DKM Masjid Jami An-Nur. Dan juga saya di DMI. Saya di DMI dengan Pak Syaibudin sama. Saya di kota, saya bagian sosial. Alhamdulillah, walaupun sekarang ini sebenarnya sudah ganti yang baru ya, Pak Eko Waludi. Ya kita doakan semoga DMI yang sekarang itu lebih berbobot, lebih turun ke kita. Karena nanti insya Allah acara-acara seperti ini setiap setiap kelurahan ada insya Allah. Karena di kita ini sama sekali kadang-kadang nggak tahu, nggak saling kenal. Saya sendiri sebagai DMI Depok itu kadang-kadang jarang banget turun. Karena kebanyakan kita rapat-rapat di kota. Terus kita sendiri di sini kan yang kita pegang Bapak Amin sebenarnya. Pak Amin juga sebenarnya suka kontekan. Alhamdulillah sekarang, tapi kepengurusan sekarang ini belum dibentuk lagi. Berarti semuanya sudah selesai. Insya Allah nanti pengurusan 2022 sampai 2020 berapa kalau 5 tahun ya? 7. Iya, 27 insya Allah nanti dibentuk lagi. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan kita di sini tidak jadi sekali. Nanti kita mudah-mudahan pertemuan per bulan atau per triwulan, atau juga saya mengharapkan nanti ada taklim yang namanya kuliah subuh itu bareng gabungan. Karena minimal kita saling asih lah, saling kenal. Ada berapa Pak Syaibudin itunya? Musola masjid ada kira-kira tuh 54. Berarti setahun itu kita keliling berapa kali cuma. Iya, mudah-mudahan ya namanya kita asal izin Allah, kita niatkan hati kita semoga kita bisa gabung semuanya. Mungkin hanya itu perkenalan saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa binasta'in ala umul dunia wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, alhamdulillah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Asep. Saya tinggal di Pila Santika sejak 2000-an awal. Posisi saya di Musola An-Nur sebagai pengurus biasa saja, ya boleh dibilang merbot masjid lah gitu. Nomor 4 Pak. Iya. Di sini nomor 4. Beliau Dewan Penasehat. Jadi alhamdulillah di sebelah kanan saya ini yang ketua DKM-nya Ustadz Kusmanto. Bergembira sekali saya dapat hadir, duduk bersila bersanding bahu bersama bapak-bapak, orang-orang baik, orang-orang soleh. Mudah-mudahan saya terbawa menjadi orang soleh, insyaallah. Dan gembira sekali saya mengikuti ini karena memang
saya malah sudah ikut kajian subuh keliling masjid dan musola untuk Kelurahan Grogol malahan. Iya. Jadi waktu ikut kok saya ngebatin gitu. Kenapa Rangkapan Jaya nggak pernah ada gitu. Padahal ya masjidnya kan sampai 50 lebih, belum musola gitu kan. Jadi alhamdulillah barangkali nanti ke depan mudah-mudahan silaturahim kita ini diawali dengan hari ini, mudah-mudahan di tempat yang sangat suci di rumahnya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga silaturahim di antara kita semakin baik ke depannya dalam rangka insya Allah untuk kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Harapannya mudah-mudahan segala ikhtiar dan upaya yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah sehingga nanti insya Allah kita dikumpulkan bersama-sama di jannahnya Allah. Amin. Itu saja barangkali perkenalan dari saya. Selanjutnya kami serahkan ke Ustadz Kusmanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas nikmat dan rahmatnya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam suasana yang cerah, dan insya Allah mudah-mudahan berkumpulnya kita diberikan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita juga sebagai umatnya kelak nanti mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Pertama-tama saya atas nama Ketua DKM Mushola An-Nur Villa Santika mengucapkan banyak terima kasih, khususnya wabil khusus kepada Ustadz Saifuddin yang telah mengundang kami. Perkenalkan, nama saya Kusmanto. Saya diberikan amanah belum lama sebetulnya menjadi Ketua DKM Mushola An-Nur Villa Santika. Karena tadinya sebetulnya saya nggak mau karena memang kesibukan kerja, tapi karena memang alhamdulillah banyak senior-senior yang mendukung dan wabil khusus beliau sebagai penasehat saya Pak Haji Asep, jadi saya ya bismillah akhirnya saya menyanggupi, mudah-mudahan ya dengan kesediaan menjadi ketua DKM pada saat itu, mudah-mudahan ini menjadi jalan ikhtiar kita bersama-sama untuk menghidupkan musola di lingkungan Villa Santika. Kemudian yang kedua, kami juga ucapkan banyak terima kasih karena begitu kemarin saya didatangi sama Ustadz Saifuddin, saya agak kaget juga begitu ngeliat agendanya, salah satunya ada sholat subuh keliling. Kayaknya pas saya pikir ini kayaknya satu ikhtiar yang baik, karena selama ini kita juga berpikir kalau sholat subuh di musola, di masjid itu kebanyakan rata-rata jamaahnya kok sedikit gitu. Padahal kalau kita ketahui bersama sholat subuh itu betapa dahsyatnya gitu, betapa memang sholat subuh itu sholat yang paling dianjurkan gitu, karena pahalanya sangat berlipat-lipat. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan pertemuan kita hari ini, ikhtiar kita bersama akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke depannya, dan bukan hanya hari ini, tetapi mudah-mudahan ini akan berkelanjutan ke depannya. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim.
puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah semua nikmatnya, alhamdulillah. Kesempatan ini kita hadir dalam rangka pertemuan. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat petunjuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, sahabatnya, umatnya, dan kita termasuk di dalamnya. Semoga dari kiamat dapat syafaat Rasulullah SAW. Yang kami hormati dan kemuliakan Bapak Haji Ahmad Saifuddin, jajaran DMI Kota Depok. Yang saya hormati seluruhnya, guru-guru, para kiai, para ustadz yang hadir. Mudah-mudahan kita mendapat berkah ridha Allah SWT. Alhamdulillah, saya memperkenalkan diri. Saya Bapak Rusmadi, Ketua DKM Masjid Jami Bait Rahim yang beralamat di Kampung Kupu, RT 8 RW 05, Jalan Keramat Burung, yang perbatasan Komplek Perumahan Maharaja. Alhamdulillah, saya diundang Pak Ahmad Saifuddin melalui pertemuan ini. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita akan menambah wawasan, terutama buat kami sendiri yang belum ada sama sekali wawasan dalam pertemuan. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini banyak sekali manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa terus mendapat petunjuk ridha Allah dalam rangka terus kita berjuang mencapai ridha Allah SWT. Jadi cukup sekian perkenalan saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Saya hormati bapak-bapak semua. Saya tidak panjang lebar. Nama saya Nopel Khan. Nopel. Buku cerpen Pak. Nopel Khan. Ya. Ya saya Betawi Pak. Cuman ada keturunan Gujarat bapak saya. Cuman muka saya ngambil pitung. Dari 12 keluarga yang beda cuma saya doang Pak. Pitung. Yang lain macung-macung. Alhamdulillah Pak. Saya di Musola Asyura Blok D1 nomor 17 RT 3 RW 15. Ya. Asyura. Yang Bapak DKM-nya Bapak Wawan, ya, Bapak Wawan Trisnawati SE, berhubung dia berhalangan, ya. Emang musola Asyura itu nyempil Pak. Jadi di blok saya tuh ada rumah kira-kira 25 rumah, yang 09, yang non muslim 4, habis. Karena ya alhamdulillah dari pintu jalan raya itu saya buka, kadang-kadang ada mampir, kadang-kadang dari blok lain ada juga. Alhamdulillah kalau subuh tuh 15, 10, alhamdulillah. Cuman kalau Johor tuh sedih, 1, 2. Iya, jadi alhamdulillah dengan ridho Allah, saya minta ridhonya, saya jadi tukang ajan Pak. Tukang ajan sama tukang bersihin. Saya mohon redonya aja tuh. Alhamdulillah Pak, saya bisa tiap hari saya ke musola, tiap waktu saya ke musola ajan bersihin. Alhamdulillah. Dengan pertemuan ini semoga Allah beri keberkahan dan kekuatan tauhid kita Pak. Sekarang zaman sudah, orang-orang sekarang ini udah tua, bukan makin ke masjid, makin tambah dunia saya lihat Pak. Ya Allah benar. Sekian dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami muliakan para guru, para alim ulama, asatidz semua yang hadir. Perkenalkan, saya mewakili daripada Musola Al Barokah poin nomor 3. Ini Pak Ustadz saya ini dan abang Pak ya. Saya mewakili abang saya. Nama saya Tatang Saamin, mewakili Musola Al Barokah. Insya Allah kami walaupun lingkup kecil musola siap mendukung dalam rangka syiar agama Islam. Karena kita istilahnya dakwah Pak ya. Insya Allah dakwah, moga-moga niat perjalanan kita mulai saat ini Allah berikan kemudahan. Itu saja atas nama perkenalan. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati para kiai, para ustadz, dan alhamdulillah dengan izin Allah saya dipertemukan oleh guru saya. Mudah-mudahan membawa silaturahmi. Kayaknya saya yang paling muda ini. Kalau ketemu guru soalnya. Saya paling muda berarti. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam rangka silaturahmi. Mudah-mudahan niat langkah kita tercatat sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya nomor 7 nih di Musola Nurul Iman. Alhamdulillah saya diundang oleh Bapak Ustadz untuk hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan menambah ukhuwah kita, menambah persaudaraan kita, dan mudah-mudahan segala program-program yang insya Allah akan dilaksanakan kiranya kita bisa dukung dan mudah-mudahan bermanfaat buat umat, khususnya di Kelurahan Rakapan Jaya. Mungkin itu aja perkenalan dari saya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah, hari ini kita bisa bersilaturahim dengan para ketua DKM, baik masjid ataupun musola di Kelurahan Rakapan Jaya. Yang mudah-mudahan pertemuan ini akan membawa berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, dan juga kita sebagai pengikutnya insyaallah akan terus mengikuti suri teladan beliau hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Gugut Kuntari dari pengurus DKM Masjid Jami Al Huda Ranting Muhammadiyah Pulo. Mungkin kalau di Rakapan Jaya Masjid Muhammadiyah itu cuma satu, yaitu Al Huda Ranting di Kampung Pulo, RT 5 RW 09. Masjidnya itu ada di nomor 13. Insya Allah di Kupu Adikarya itu sedang dibangun Masjid Nurul Hidayat. Dan insya Allah juga akan menjadi ranting Muhammadiyah Kampung Kekupu. Jadi sekarang sedang dibangun, itu di atas tanah 500 meter, yang mungkin nanti juga akan berdiri rumah tahfidz di situ. Ya kita doa. Dia di RW, enggak di RW 5 kan? RW 5. Ya. Insya Allah nanti itu di pas persis di Adikarya di iya sebelahnya dari makam ke sebelah kanan. Insya Allah itu akan sudah, dan sekarang sedang proses pembangunan. Jadi mudah-mudahan ya kita doakan proses pembangunan itu akan cepat bisa terselesaikan. Kemudian kalau ketua DKM Masjid Jami Al Huda sebenarnya ayah saya, Pak Haji Mugeni, cuma karena usianya sudah 88 tahun nggak mungkin untuk hadir ikuti di kegiatan saya, di kegiatan yang semacam ini. Kan memang untuk ke masjid aja udah agak susah untuk berjalan. Kemudian kalau saya posisinya sebagai pertama bagian humas di DKM, kemudian juga ketua ranting Muhammadiyah Ranting Pulo, yang alhamdulillah sudah dikasih kepercayaan 2 periode. Bahkan kalau periode ini nyambung jadi 7 tahun. Karena kemarin kita mau muktamar di 2020 nggak bisa, dan alhamdulillah sekarang sedang berjalan di Solo. Jadi itu perkenalan saya.
pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan silaturahmi ini akan terus membawa kita banyak lebih bersahabat, karena sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini akan membawa banyak manfaat buat kita semua. Demikian saya rasa, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Joharudin atau Johar, biasa tampil teman-teman pengen Jo aja ya. Saya di Masjid Nur Al-Basyirah RW 11 Poin Mas ya, nomor 15 Pak ya. Jadi kalau di Masjid mohon maaf, terima kasih atas undangannya Pak Saifuddin. Ustadz ya bersusah payah menghimpun pertemuan ini Pak ya. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan keberkahan buat kita semua Pak, dan manfaat buat untuk ajang silaturahmi, manfaat buat kita semua warga serangkappan Jaya. Saya dalam kepengurusan di DKM Nur Al-Basyirah sebagai ketua, tapi memang di anggaran dasar kami itu setiap periode tertentu antara 4 tahunan itu kita berganti Pak. Jadi akan terus berputar itu Pak ya. Jadi mungkin hari ini saya masih di situ, tapi nanti mungkin di tahun berikutnya berganti lagi Pak ya. Ya mudah-mudahan sih pertemuan seperti ini meskipun kita nanti akan berganti dan sebagainya, ajang silaturahmi antar personal kita sudah saling kenal, mudah-mudahan tetap terjaga dengan baik. Harapan kami warga Serakapan Jaya dengan adanya organisasi DMI di level ranting ini akan memperkuat ukhuwah ya di antara sesama warga, terutama dari para pengurus masjid yang bisa nanti membudayakan masjid sebagai organisasi yang memang benar-benar memberikan manfaat untuk kemakmuran masyarakat setempat. Demikian Pak harapan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah. Perkenalkan, nama saya Ade Sumadi Reja dari Seksi Dakwah DKM Masjid As-Salam, berlokasi di Puri BSI Permai dan Puri Aneka Jaya. Jadi Puri BSI Permainya RW 2, Puri Aneka Jayanya itu RW 17. Jadi ada di 2 RW ya. Jadi jamaah itu dari 2 tempat itu. Jadi dari sini dekat Pak, jangan jalan kaki aja. Dan pertama-tama kami mohon maaf, seyogianya Ketua DKM kami hadir ya, tapi beliau berhalangan hadir karena ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Ya, jadi Ketua DKM kami yang sekarang tuh sebenarnya lebih ke wakil ya, tapi beliau sekarang sebagai PLT karena Ketua DKM satu usnya sedang masih kondisi sakit ya di kampung halamannya. Mungkin itu aja dari perkenalan awal dari kami. Mungkin selanjutnya bisa ke rekan kami. Cek. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, para ustadz, alhamdulillah bersyukur sekali dapat undangan ini. Nama saya Dimas Bayu, dari panggilannya Bayu gitu ya Pak, dari DKM Masjid As-Salam, sama dengan Ustadz Ade tadi. Ini ketua DKM kami sebenarnya Ustadz Uus Usman, tapi beliau ini sakit dan nampaknya walalam ya, kemungkinan besar ya barangkali belum bisa kembali lagi ke komplek kami gitu ya. Beliau sakit kemudian pulang ke kampung halaman di Tasik di Singaparna gitu. Nah, wakilnya itu naik menggantikan Ustadz Muzainuddin. Kami dari DKM Masjid As-Salam di komplek Puri BSI RW 2 dan RW 17 itu. Ya, masjid nomor 19. Nomor 19 dekat dari sini. Kemudian saya diamanahkan sebagai sekretaris, Pak. Sekretaris DKM udah 2 periode juga nih. Udah 2 periode dan ini periode yang kedua gitu.
Barangkali itu perkenalannya, dan terima kasih undangannya. Berbahagia sekali bisa mengenal saudara-saudara kita seperjuangan nih. Mudah-mudahan bisa memperkuat dakwah di Rangkapan Jaya lah paling tidak gitu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DKM-nya sekarang yang Ustadz Muzainuddin itu. Beliau tadi saya ajak ke sini tapi ada acara. Ini langsung kenalin juga, ini dari Masjid At-Taubah. Oke, nah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabar, wakil ketua DKM At-Taubah. Demikian, terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kenalan. Alhamdulillah, tadi acara perkenalannya sudah kita lakukan. Selanjutnya yang nomor 2 itu pembagian daftar nama masjid dan musola sekelurahan Rangkapan Jaya. Udah kebetulan kita bagikan. Jadi itu daftarnya yang kita coba telusuri. Kalau di Kelurahan Rangkapan Jaya, saya dapat Pak Lurah nggak sebanyak itu. Jadi setelah coba saya datengin ke lokasi-lokasi, ternyata lebih daripada yang terdaftar di kelurahan. Ini ada semuanya kan? Sudah semuanya. Bapak bisa lihat dari daftar itu, kita coba sementara ya kita pisahkan musola dan masjid. Kalau jumlah masjid sekelurahan Rangkapan Jaya itu ada 21 jumlah masjid, sementara jumlah musola ada 33. Jadi totalnya 54. Nah ini Pak Lurah kita kasih nih. Jadi Pak Lurah, ternyata di lapangan masjid dan musola ini lebih banyak yang terdaftar dibandingkan data di kelurahan. Di sini kalau kita pantau RW 1 ada, RW 2 ada masjid dan musola, RW 3 ada, RW 4 ada, RW 5 ada, RW 6 ada, RW 7. Nah ini RW 7. RW 7 kok nggak ada ya masjid musola? Ada yang tahu nggak Ustaz? Ustaz Gugut, RW 7 itu masuk mana? RW 7 itu di lokasi Pitara. RW 7. Oh, RW 7. Oh, Alisan ya? Oh iya, RW 7 Alisan. RW 8 ada, RW 9 ada, RW 10 di sini RW 10, RW 11, RW 11 ada, RW 12 ada, RW 13 ada, RW 14 nggak ada ya? 14 ada musola tapi ya, musola di Maharaja ya, itu musola Nurul Ilm. Ustaz Pak Haji Akhyar katanya mau datang, nggak kelihatan nih. 14, 15 ada, 16 ada, 17 nggak ada ya? RW 17? 17 di mana? BSI. Oh iya RW 17 ya. Oh BSI. Oh BSI. Oh iya 17. 18 ada, 19 ada. Berarti semua ada ya? Alhamdulillah. Nah ini data yang kita coba rangkum, sengaja kita bagikan. Tujuan kita pengennya kita ada
silaturahmi atau forum sekelurahan Rangkapan Jaya. Tapi sebelum saya bicara ke situ, di antara ustadz-ustadz nih DKM Masjid dan Musola, pernah denger nggak atau pernah tahu nggak atau pernah didatengin nggak dengan DMI, baik itu DMI tingkat kelurahan atau DMI tingkat kecamatan atau DMI tingkat kota? MUI ya, DMI belum ya? Saya pernah ngikutin juga kegiatan DMI satu kali di Masjid Al-Awal. Oh, Perumnas sana ya. Baik, kalau di lingkungan kita sendiri, saya menjajaki memang banyak belum tahu di Rangkapan Jaya. Dulu yang sering subuh keliling itu mana? Ya, ada. Saya beberapa kali diminta hujan. Ya. Kami juga pernah. Yang sering datengin Al-Huda. Ini nggak datang nih ya. Baik. Beberapa kali datengin. Ustadz baru hadir ya Ustadz? Ustadz baru hadir ya? Tolong kenalin dulu nama dan dari masjid mana? Kenalan tadi yang lain udah. Silakan. Nama sama dari masjid apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, kita bisa berkumpul silaturahim, saling bermunajah. Semoga dengan adanya silaturahim kita perkuat ukhuwah Islamiyah kita, kesatuan dan kesatuan muslim yang ada di Depok Rangkapan Jaya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, dan termasuk kita orang-orang yang diberikan syafaat oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kami dari Musola Nur Ihsan mengenalkan bahwa saya sebagai DKM Musola Nur Ihsan ya Bapak Wahyudin yang tinggal di RT 5 RW 19 semenjak tahun 2011 itu. Yang pertama juga udah silaturahim ke musola yang masih jelek dari ketuanya. Ya sekarang baru ketemu lagi kita bisa berkumpul. Semoga dengan ada perkumpulan ini kita rembukan masalah-masalah ya untuk meningkatkan kualitas ibadah kita melalui adanya silaturahim dan kegiatan-kegiatan yang lain antara masjid dan musola, saling ta'aruf ya. Tapi kita kenal masjid, tapi kita kenal orangnya gitu ya. Kalau kita nanti kemana-mana kan lebih luas lagi gitu kan. Insya Allah menjadi berkah ya, menjadi kita dikuatkan kesatuan ya dalam mengurus antara masjid dan musola ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Maklum terlambat karena saya juga nggak tahu anak saya nganterin. Iya kan, karena pakai kita saya nggak ketemu. Mohon dimaklum afwan ya atas kedatangan kehadiran saya. Ini saya dapat sampaikan ya, apabila kekurangan mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul Ihsan ini musola ada dua ya. Yang satu lagi di Nurul Ihsan yang nomor 14 itu RW 5 RW 4 ya. Nurul Ihsan juga. Tapi nggak apa-apa. Yang benar. Hah? Darul Mukhlisin kita undang itu Ustadz Wahyudi ya. Darul Mukhlisin. Ustadz Junaidi, tapi beliau nggak hadir ya. Satu RW dengan Ustadz Wahidin ya, RW 19 ya. Alhamdulillah kalau kita lihat dari perkenalan tadi yang hadir, kita sudah 1, 2, 3 musola itu 4, 5, 6, 7, 8 dari 33 ini 6 yang hadir
dari musola, terus masjid dari 21 itu yang hadir 1, 2, 3, 4 masjid ya. Banyak yang nggak hadir, tapi mereka memang sudah izin melalui WA karena ada acara yang maulid, ada acara yang berbarengan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga mereka hanya sampaikan salam. Saya bersyukur sekali kepada ustadz-ustadz semua yang hadir di tempat ini, karena terus terang ustadz yang hadir di tempat ini adalah ustadz-ustadz yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ustadz itu sebagai Khodimul Baitullah, pelayan masjid Allah. Musola itu rumah Allah, masjid itu rumah Allah. Jadi jangan dilihat nih musola kecil, tapi itu punya Allah. Makanya Allah memuliakan ustadz semua yang hadir, dan saya juga memuliakan ustadz-ustadz yang hadir. Karena itulah benar-benar suatu amanah yang dari Allah, itu hal yang luar biasa. Jadi jangan dianggap sepele hanya musola, tapi itu rumah Allah hakikatnya. Jadi kita berharap, makanya saya ingin pertemuan silaturahmi ini bukan hanya sekali, tapi kita bisa berlanjut. Dan saya kalau tadi hanya mukadimah tentang DMI, sebetulnya kalau kita mau menjajaki ini lebih daripada DMI. Karena kalau DMI kepengurusannya terbatas. Tapi kalau kita bentuk silaturahmi seperti ini, forum seperti ini, masjid dan musola se-Kelurahan Rangkapan Jaya, ini lebih dari DMI. Jadi makanya saya mencoba mengajak dan semuanya, kita punya program yang kita tawarkan, ya mudah-mudahan ini akan berkelanjutan. Tapi ini baru sekilas saja ya. Kalau nomor 3 program kita ingin menjadikan semua masjid dan musola yang ada ini menjadi tempat musyawarah kita. Musyawarah umat, masjid dan musola yang ada se-Kelurahan Rangkapan Jaya. Dan kita tidak mau melupakan, artinya tetap kita akan informasikan. Karena selama ini saya pernah dikasih tahu Pak Lurah, tolong bantu saya, kata Pak Lurah, undangan dari Pak Lurah ada kemarin itu acara pembinaan masjid dan musola se-Kelurahan Rangkapan Jaya, tapi banyak yang tidak hadir dan ada yang tidak sampai karena Pak Lurah punya datanya cuma data yang ada di Pak Lurah. Tapi saya berusaha untuk menyampaikan data yang kita ada, kita sampaikan. Nah, tujuannya itu seperti itu. Kita bentuk seperti ini, kita ada musyawarah silaturahmi. Ketika ada undangan Pak Lurah, semuanya tahu, semuanya menyebar, dan memang itu undangan buat masjid dan musola. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, seperti itu. Terus juga kita ada program tentang legalitas status tanah dan bangunan masjid dan musola. Jadi kita punya program ini, banyak masjid dan musola yang legalitas status tanahnya belum bersertifikat, ya, sehingga bahkan ada yang tidak ada. Nah, ini yang kita jadikan pelajaran ketika ada pembangunan jalan tol antara sini sampai Cinere sana, itu banyak masjid dan musola tergusur, mereka surat-suratnya nggak ada, sehingga penggantiannya itu nggak sesuai. Jadi makanya kita sangat berharap, kita memang nggak ingin digusur, tapi dengan legalitas ini apabila terjadi, kita bisa mendapatkan penggantian yang lebih. Jadi makanya kita mengajak semua masjid dan musola itu memperhatikan ini, dan kebetulan setelah saya jajakin di antara 54 masjid dan musola itu baru sekitar 30%-an yang sudah punya sertifikat, baik itu sertifikat wakaf dan sertifikat IMB dan sebagainya,
itu baru 30. Jadi di forum ini nanti kita bentuk, yang belum kita bisa belajar sama yang sudah mereka sudah punya legalitasnya. Jadi ini kita saling mengisi, kita saling membantu sehingga masjid dan musola ini di Kelurahan Rangkapan Jaya resmi punya ini. Karena banyak hal selain penggusuran tanah, banyak hal terjadi ketika itu tidak diurus legalitasnya, apalagi tanah wakaf. Ketika orang tuanya meninggal, masjid musola yang diurus itu menjadi sengketa. Jadi ada ahli waris yang telah mewakafkannya, dia merasa saya nih sebagai anaknya, saya nggak tahu kalau itu diwakafkan. Nah itu sering terjadi seperti itu. Jadi artinya ini perlu menjadi perhatian kita, dan ini sebetulnya hak Allah, rumah Allah. Nah kita sebagai pengurusnya memperhatikan ini atau tidak. Nah, jadi artinya ini sambil berjalan aja ya, mudah-mudahan nanti kita sama-sama saling tukar pengalaman. Jadi maaf saya bukan menggurui, tapi kita tukar pengalaman seperti yang sudah-sudah. Terus selanjutnya rencana ingin bikin subuh keliling. Ini ada beberapa masukan setelah kita ini, seperti tadi Ustaz Asep, subuh kelilingnya ternyata ikut Limo ya. Limo memang Villa Santika itu sebelahnya itu udah masuk Kecamatan Limo dan Kampung Grogol. Makanya saya waktu survei ke sana kan ada musola satu lagi, musola ya. Itu ternyata saya lihat, oh ini masuk Limo, padahal dempet sama Villa Santika. Iya situ ya, Kampung Grogol. Nah jadi kita mau ada rencana subuh keliling, tapi nanti kita kesepakatin apakah seminggu sekali atau sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Karena saya melihat udah ada yang berjalan subuh keliling itu di RW 4. Di RW 3 ya, Baitul Muqaddim sana. RW 3 itu Baitul Muqaddim sebagai masjid satu-satunya di RW 03 itu setiap RT-nya ada musola. Jadi setiap RT ada musola dan masjidnya satu. Kalau Depok Jaya Agung kita di sini masjidnya satu, RT-nya ada 6 tapi musolanya satu. Jadi beda. Kalau di sana satu RT satu musola. Nah mereka sudah berjalan setiap hari Ahad. Setiap hari Ahad mereka berjalan subuh kelilingnya. Sementara di RW 5, di RW 5 itu ada Masjid Baitur Rahim ya, Ustaz Usmadi. Jadi beliau di RW 5 masjidnya satu ya. Satu, tapi setiap RT-nya juga ada musolah-musolahnya. Nah, pengajian rutinnya keliling kalau nggak salah malam Ahad ya. Nah, jadi ada pengajian yang sudah keliling. Nah, kita pengen kapan kita bisa sama-sama sekelurahan Rangkapan Jaya, tentunya dengan kesepakatan semuanya. Jadi tidak mengganggu yang sudah jalan, tidak mengganggu yang ini, tapi kita coba atur waktu sama-sama ya. Jadi soalnya begini, sudah jalan juga subuh keliling MUI Kecamatan Pancoran Mas. Nah MUI Kecamatan Pancoran Mas kita termasuk nih. Kita kan masuk Kecamatan Pancoran Mas, tapi skop dia kalau sekecamatan ada 6 kelurahan sampai Rangkapan Jaya Baru, Depok Jaya, Mampang ya. Nah itu, nah kita coba nanti gimana caranya ya, kita tentu sama-sama ya. Selanjutnya ada program juga nanti, bukan hanya kita sebagai orang tua, kita jangan lupa untuk remaja. Jadi remaja-remaja setiap masjid dan musola agar dibangunkan, dibangkitkan, karena kalau DMI kota itu sudah membentuk namanya Prima, Persatuan Remaja Masjid. Cuma yang saya sayangkan tidak merekrut masjid dan musola yang ada.
Tadi saya bilang cuma dipilih-pilih saja. Nah, kita pengennya remaja-remaja juga seperti kita. Jadi artinya masjid-masjid dan musola yang ada, remaja-remajanya yuk kita inikan, sehingga mereka merasa bahwa mereka juga diperhatikan oleh masjid dan musola, dan orang tua tetap ada. Selanjutnya kita juga ingin pengembangan dalam masalah teknologi, terutama teknologi digital. Selama ini ada masjid dan musola yang sudah berjalan, terutama zaman sekarang ini kan yang namanya dokumentasi itu perlu ya, foto atau video. Nah, selama ini banyak yang punya foto-foto tapi tidak terdokumentasi, sehingga kalau misalkan HP-nya penuh memorinya, itu fotonya terhapus atau videonya terhapus. Nah, kita mencoba mengajak semua masjid dan musola mempunyai channel YouTube, karena dengan channel YouTube itu dokumentasinya insya Allah tidak akan hilang, dan itu akan bisa dilihat oleh generasi-generasi kita berikutnya, bahkan menjadi sejarah. Makanya saya mencoba baru 6 masjid yang kita bikin video sejarah masjid, tapi nanti kita akan keliling, dan kita pengen seluruh masjid dan musola juga punya channel YouTube. Bukan apa-apa, ini untuk dokumentasi sejarah. Jadi sejarah yang akan tersimpan, dan insya Allah selama itu tidak dihapus akan terus ada. Selanjutnya nanti juga insya Allah akan berkembang dengan masalah ekonomi juga. Jadi kalau ini contoh kecil saja, andai kata kita subuh keliling semuanya di masjid-masjid yang ada, setiap subuh keliling biasanya habis subuh ada tausiah sebagainya, terus ada yang makan nasi uduk kan. Nah, seperti itu bisa membangkitkan ekonomi sekitar masjid dan musola. Jadi misalkan ketika diadakan subuh di sekitarnya, dia beli atau pesan dengan jamaahnya yang bisa bikin nasi uduk dan sebagainya, sehingga ini akan menambah income ekonominya juga. Ini sebetulnya sudah dibicarakan oleh MUI Kelurahan Rangkapan Jaya. Saya sudah ketemu dengan bidang ekonominya di MUI Rangkapan Jaya, Ustadz Ikhwan. Sebetulnya MUI Rangkapan Jaya kita undang nih pada hari ini. Jadi maksudnya kita undang Pak Haji Dahlan dengan tim MUI biar bisa kenal sama masjid dan musola. Jadi ketika nanti kita keliling, kita akan gandengan tangan dengan MUI-nya. Jadi selama ini saya suka datang nanya ke masjid musola, belum kenal dengan MUI yang baru terbentuk, memang belum setahun. Ketuanya Pak Haji Dahlan ya, Pak Haji Dahlan yang di pesantrennya almarhum Ustadz Nata dulu ya. Nah, beliau sebagai ketuanya sekarang sebetulnya saya undang supaya saling kenal seperti ini, dan ketika nanti kita subuh keliling ya kita sama-sama. Terus yang terakhir saya menginformasikan ada pengajian rutin terbuka, kalau mau ikut itu langsung oleh Ketua MUI Kota Depok, Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman. Pengajiannya di MUI dan ini terbuka hari Senin ba'da zuhur jam 1 sampai jam 1 sampai jam 2. Beliau jadwalnya padat, jadi jam 1 sampai jam 2, setelah itu beliau ngajar lagi. Nah, ini kalau mau justru menjadi silaturahmi juga, karena beliau mengajar itu Senin pertamanya tafsir, Senin keduanya hadis, Senin ketiganya tauhid, Senin keempatnya fikih. Nah, artinya ini kesempatan kita kalau kita mau, terutama yang sudah pensiun kali ya. Kalau yang kerja di Jakarta kan nggak mungkin bisa ya, ada yang kerja di Jakarta.
Jadi itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini, tapi saya berharap semuanya pada kesempatan ini kita musyawarah ke depannya bagaimana untuk kegiatan kita ini. Saya sih pengennya terus berlangsung silaturahmi ini, dan ini sekaligus kita mau merencanakan pertemuan dengan Pak Lurah. Jadi Pak Lurah sudah menyediakan waktu antara tanggal 21 sampai 25 Pak Lurah ada. Nah, kita tinggal kesepakatan nih kapan gitu. Kalau saya udah bebas, saya udah pensiun, jadi kapan aja bisa. Mungkin yang kerja tinggal diinikan. Mungkin kalau sekarang ini kita coba pertemuan dengan Pak Lurah dulu ya. Karena pertemuan dengan Pak Lurah itu tanggal 21 Senin besok sampai Jumat. Pak Lurah lewat dari tanggal itu, dan Sabtu Ahad dia nggak bisa, jadwalnya udah padat. Ini kita melihat momen yang baik kalau kita semuanya bisa hadir. Kita nanti bisa ketemu Pak Lurah, kita sampaikan misalkan program kita ingin subuh keliling, dan alhamdulillah Pak Haji Akhyar, beliau dari Musyawarah Nurul Ilm di Maharaja ya sendiri Pak Haji ya. Jadi ini pengen kita ketemu dengan Pak Lurah. Artinya begini, Pak Lurah itu melihat kita ada nggak sih program, ada nggak sih kegiatan. Karena Pak Lurah mau bantu setiap ini, dia lihat dulu nih, misalkan kita mau subuh keliling biar nggak pakai uang DKM, kita minta Pak Lurah mau nggak kita ada subuh keliling seluruh masjid dan musola Serangkapan Jaya. Nah, kita akan coba Pak Lurah bantu nasi uduknya misalkan, sehingga kita bisa seperti ini. Dan itu pernah dilakukan oleh Pak Camat, Pak Utang, waktu itu masih Kecamatan Pancoran Mas, beliau begitu. Jadi setiap subuh keliling beliau yang bantu nasi uduknya. Nah, Pak Utang ini udah pindah ke kota, ke wali kota. Jadi nggak berjalan lagi. Nah, kalau misalkan Pak Lurah kita coba nanti ada seperti ini, tapi kita musyawarah sekarang kapan kita bisa sepakatin yang tanggal 21 sampai 25. Dari itu saya cukup sekian, tapi masih ada waktu. Silakan yang mau bicara dulu, silakan. Sambil diminum dulu. Oh iya, terakhir jangan pulang dulu, ada yang bantu sumbang nasi uduk tuh. Dari Pak Lurah Pak. Belum Pak Lurah belum bantu, dia belum lihat. Pak Lurah masih silakan yang mau tunggu laporan. Oh iya, kenalan dulu nih. Di akhir semuanya udah kenalan. Kenalin dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kami telat, namun kami sudah minta izin sama Pak Ustadz telat gitu. Baik, mempersingkat kata, kami adalah Akhyar, salah satu pengurus Musola Nurul Ilmi Depok Maharaja Blok HIJ, tetangga dekat dengan Pak Ustadz Pak Rusmadi di sebagai Ketua DKM Masjid Baitur Rahim. Terima kasih banyak. Insyaallah silaturahmi kita ini menjadikan cikal bakal kita untuk selanjutnya bisa lebih dekat lagi. Demikian Pak saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.